Jadi teman-teman perlu ingat ya bahwa apapun yang dikatakan leader, manajemen atau pihak manapun yang mengatakan VTube akan segera on, VTube sudah legal dan segala macam tetek bengek lainnya, cukup satu pertanyaan kita. Kalau memang betul demikian, tolong berikan bukti surat normalisasi dari SWI. Karena tanpa rekomendasi itu tidak akan pernah bisa VTube on. Ini saya ambil satu sampel kasus ya. Misalnya PT Base atau yang kita kenal dengan Eco Racing. Itu memang adalah MLM murni karena ada produk fisiknya. Nah, dulu awal-awal disanksi juga oleh SWI. Diblokir juga, masuk juga daftar hitam SWI. Tapi karena mereka mengurus izin dan segala macam, akhirnya dinormalisasi dan itu keluar surat normalisasi dari pihak SWI. Meskipun secara sistem apa yang dilakukan Eco Racing ini masih banyak juga sih yang menyalahi peraturan khususnya Permendak tentang skema piramida. Tapi entah kenapa kok masih bisa lolos gitu. Karena kalau kita lihat dari bisnis plan dan penerapan yang dilakukan oleh PTBS ini masih terindikasi menggunakan skema piramida gitu ya. Harap dimaklumi aja jika sampai saat ini masih ada member yang belum sadar dan masih membabi buta membela manajemen. Itu biasanya ada beberapa golongan member yang seperti itu. Satu, mungkin dia ngebela karena masih berharap VTube ini bisa on dan berharap VP-nya bisa segera dicairkan. Kedua, mungkin dia leader atau punya tanggung jawab terhadap para downline-nya karena dikejar-kejar gimana pertanggungjawaban oleh para downline-nya. Dan ketiga, memang antek-antek dan penjilat para manajemen. Entah apa alasannya, mungkin udah cinta buta kali, seperti kata almarhum Gombloh, kalau udah cinta itu kan tai kucing bisa berasa coklat. Legal secara badan hukum itu maksudnya begini. Secara undang-undang perseroan terbatas mensyaratkan administrasi apa saja yang harus dimiliki sebuah perusahaan berbadan hukum PT, yaitu memiliki akte pendirian dan atau perubahan, ada jajaran komisaris dan direksi, memiliki ADART atau ya pasal-pasal dalam akte perubahan itu sendiri, lalu juga memiliki NIB, terus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, memiliki juga NPWP atas nama perusahaan, dan yang nggak kalah penting sebetulnya itu alamat jelas. Nggak bisa itu harus ada namanya alamat perusahaan. Kalau berbadan hukum PT itu mutlak harus ada karena ada yang namanya surat keterangan domisili perusahaan. Begitu, itu baru legal secara badan hukumnya, masih legalitas dasar. Cuma terkait legal secara lengkap komprehensif itu harus memiliki izin operasional dan ini harus sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan serta pengajuan terhadap regulator terkait. Kalau jasa periklanan ya nggak bisa pakai skema peringkat dan mengumpulkan uang masyarakat apapun dalihnya. Mereka penyedia jasa periklanan ya hanya menerima order iklan dari para vendor yang ingin beriklan. Nggak boleh namanya masyarakat itu membeli atau ini lewat dia, nggak bisa. Kalau memang konsepnya full sharing ya mereka hanya membagi hasil dari vendor yang beriklan di platform mereka, tapi bukan member yang membeli hasil dari tugas yang diberikan oleh mereka. Ini udah salah kaprah jauh ini. Itu nanti resikonya besar itu kalau ada dari manajemen sengaja gunain hacker terus mereka meretas data di SPI
mereka gunakan, terus mereka membuka data di VPlus, terus tiba-tiba VP kita lenyap jadi shopping voucher semua, itu bisa digunain itu kita pikiran yang jelek aja. SPI itu lawannya manajemen dan itu bahaya sekali. Jadi kalau monggo yang berani monggo, kalau saya memandang itu bisa menghancurkan. Monggo silahkan. Kalau begitu diretas pasti itu kelakuan manajemen. Dan itu nanti untuk merubah data kalian di VTube dan nanti tiba-tiba VP kalian jadi shopping voucher semua. Kalian mau apa? Kalau saya nggak berani, monggo silahkan yang berani. Itu resikonya berat. Hubungannya sama VTube dan manajemen ini ngawasin terus. Manajemen cari cara gimana caranya VP itu bisa minimalis mereka bayar. Begitu ada kesempatan, bobol lah data itu. Mereka pura-pura, Kang ini kan sudah dirubah datanya, ini buktinya. Udah ada KTP, udah terlanjur kok, kita nggak bisa apa-apa, kalau ngerubah kita nggak bisa, mau gimana? Kalian meringis. Nah, sedikit tambahan lagi ya buat teman-teman. Ini kalau teman-teman mau mengecek siapa aja sih jajaran direksi dan komisaris PT Future Foodtech, itu teman-teman bisa cek di ahu.go.id. Tapi memang karena kita bukan yang mengurus dan kita yang mendaftarkan, kita harus membeli vouchernya supaya kita tahu siapa nama-nama yang ada di balik layar. Nah, disitulah sebetulnya jajaran manajemen asli yang bisa kita jadikan bukti kalau memang mau melaporkan jika merasa dirugikan. Jadi kalau yang nggak ada namanya di akte perusahaan, baik itu akta pendirian maupun akta perubahan, itu sejatinya hanyalah ngaku-ngaku doang sebagai manajemen. Secara legal standing juga nggak kuat. Hanya nama-nama yang ada di akta, sekali lagi, yang paling berhak dan paling bertanggung jawab atas konsekuensi yang dilakukan VTube selama ini. Gas bang, saya mah di sini cuma menyampaikan informasi yang saya ketahui. Tidak ada bermaksud untuk menggurui atau apapun. Tapi paling tidak kita juga nggak gampang dikibuli dan dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita mengetahui aturan atau regulasi yang ada di negara ini, pastinya orang nggak akan mudah menjadikan kita sebagai calon mangsa mereka. Meskipun hal itu bisa aja disiasati dengan berbagai macam hal dan cara. Karena kalau memang niatnya udah nggak beres ya ujungnya akan nggak beres juga gitu. Ya semoga aja sedikit pencerahan dari saya, informasi itu bisa membantu tambahan wawasan teman-teman semua. Kalau hanya sekedar izin dasar perusahaan itu mudah sekarang. Semuanya bisa dilakukan lewat online. Hanya satu mungkin yang masih offline yaitu akta pendirian dan atau akta perubahan. Ini kita harus buat melalui notaris. Biaya pembentukan sebuah PT saat ini pun sekarang relatif mudah lah ya. Range-nya antara 5 sampai 10 juta. Yang dilakukan offline sekali lagi hanya akta pendirian dan atau perubahan kepada notaris. Untuk lain-lain siup TDP yang sekarang diganti dengan NIB itu kita bisa masuk ke situs oss.go.id di bawah naungan Kementerian BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya, terus Kementerian Hukum dan HAM itu sebagai kementerian yang menyetujui berdirinya sebuah entitas badan hukum. Karena selain PT di negara kita ini yang diakui sebagai badan hukum usaha itu ada 3, yayasan, koperasi, dan PT. Kalau selanjutnya atau selain ketiga itu bukan badan hukum, hanya badan usaha biasa seperti CV, UD, dan lain-lain itu ya. Jadi di sini kita juga harus tahu. Nah, untuk NPWP kaitannya dengan Dirjen Keuangan dalam hal ini Direktorat Pajak itu juga bisa dilakukan online semua. Ya, NIB juga
Itu KBLI-nya berdasarkan jenis usaha yang akan dijalani. Nah, Fitup ini jasa periklanan tapi KBLI-nya servis komputer, kan nggak nyambung. Nah, dari sini aja sebetulnya udah banyak menyalahi peraturan perundangan. Nah, ini di bawah ranahnya Kementerian Perdagangan. Jadi teman-teman juga mesti tahu ya bedanya legalitas dasar badan hukum dengan izin operasional. Nah, yang agak sulit memang izin operasional ini, karena jika menyalahi aturan perundangan maka sulit akan dipenuhi oleh regulator. Dan jika kaitannya dengan dana masyarakat atau hubungan masyarakat, maka SWI dalam hal ini 13 kementerian dan lembaga yang bergabung di dalamnya yang akan mengawasi. Nah, karena Fitup terindikasi melakukan money game, makanya disemprit dan di-stop. Jadi teman-teman gak usah kaget. Memang Fitup ini banyak menyalahi peraturan perundangan yang ada di negara kita. Makanya sampai kapanpun selama mereka nggak mengubah bisnis model, nggak mengurus izin operasional, nggak akan pernah on. Itu ngimpi di siang bolong, pantasnya itu memang diguyur air biar bangun.